Saudara bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan mengomentari soal kasus hukum Menkominfo yang juga sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan kemungkinan adanya dugaan politisasi di kasus ini. Anies berharap dugaan upaya penjegalan pencapresan dirinya tidak benar. Sementara Nasdem mengatakan akan memberi pembelaan kepada Plate. Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan langsung menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh usai menterinya Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Anies bercerita jika perbincangan dengan Surya Paloh salah satunya menyinggung soal tantangan besar yang muncul setelah penetapan tersangka Plate. Anies Baswedan berharap jika penetapan Plate sebagai tersangka bukan upaya untuk menjegal pencapresannya. Apa yang tadi diungkapkan mudah-mudahan itu tidak benar. Betul kan? Saya rasa saya mengutip itu mudah-mudahan itu tidak benar. Kan keprihatinan juga, tapi semangatnya justru malah besar. Ya, prihatin dengan kenyataan ini, tapi menengok ke depan, menengok dengan penuh semangat, menengok dengan penuh keyakinan. Dan itu yang tadi dikatakan bahwa kita bismillah jalan terus. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan tidak menjamin jika kasus hukum yang menjerat kadernya murni bebas dari intervensi politik. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Ada itu intervensi. Jauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan bisa saja terjadi. Setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, Nasdem mengatakan akan memberikan bantuan hukum terhadap kadernya. Surya Paloh memastikan kasus hukum yang menyeret sekjennya ini tidak akan berpengaruh pada langkah politik Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak menjamin kasus hukum Johnny G. Plate murni bebas dari intervensi politik. Lantas, apakah ini akan menggoyang partai koalisi untuk mengusung pencapresan Anies Baswedan? Kita diskusikan dengan Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun, anggota DPR RI fraksi PDIP Deddy Sitorus, dan juga pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat sore Mas. Selamat sore. Kita ke Bang Jansen dulu ya. Bang Jansen, sebagai rekan koalisi sekoalisi dengan Nasdem, apa yang Anda lihat dari kasus hukum yang menjerat Pak Johnny G. Plate? Pertama Mas, sebelum masuk ke sana begitu ya, di luar kasus hukumnya dan prosesnya yang harus kita hormati dan hargai begitu, saya pribadi ya, dan kami teman-teman Partai Demokrat, karena kenal dengan Pak Johnny ini, kami ikut bersimpati dulu, itu dia. Jadi, dan tadi kami mendengar ya dari pemberitaan di Kompas ini juga bahwa Pak Johnny akan diberikan bantuan hukum begitu. Dan memang berdasarkan konsep Miranda Rule begitu, terdakwa itu memang harus didampingi oleh kuasa hukum. Jadi kita dorong begitu Pak Johnny ya, untuk menempuh proses hukum terhadap perkara yang beliau alami saat ini. Itu dulu dia. Jadi kalau soal kasus korupsinya, kami Partai Demokrat, Mas AHY begitu, termasuk Mas Anies pastinya, calon presiden yang kami usung, ya pasti pro pada pemberantasan korupsi. Dan tidak ada satupun konstitusi partai ya di Indonesia ini. Tapi Bang Jansen, kalau ini terjadi di tahun pemilu jelang Pilpres, ini bagaimana Anda menanggapinya? Itu dia. Jadi memang di Indonesia ini ya penegakan hukum dan politik itu sering campur aduk memang.
Itu makanya tidak salah ya kalau muncul persepsi di publik begitu, jangan-jangan dalam kasus ini ya dalam tanda kutip ada intervensi, dorongan dan lain-lain begitu. Itu makanya kemarin saya mengatakan di sebuah kesempatan ya dalam talk show juga, kalaulah kemudian penyidikan terhadap kasus BTS ini sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari begitu. Dan ya bukti permulaan yang cukupnya minimum 2 itu sudah ada, harusnya Pak Joni ini ditetapkan tersangka itu bukan saat ini, tetapi sejak jauh-jauh hari itu, sehingga tidak muncul kemudian kesan kalau kasus hukumnya ini begitu berkelindan dengan soal-soal politik. Bang Jansen. Karena ini kan kita sudah gimana? Ya, tapi kan penetapan tersangka ini kan diduga akan sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Tapi efeknya ini, apakah nantinya akan merusak citra koalisi perubahan? Kalau soal proses hukumnya tidak kita ganggu. Kan sudah saya jelaskan di awal tadi. Kalau kemudian Pak Joni atau siapapun terdakwa lain di luar sana begitu, yang merasa proses penetapan tersangkanya ini bermasalah secara hukum, KUHP kita sudah mengatur. Itu banyak putusan pengadilan sudah mengatur bahwa penetapan tersangka itu adalah objek dari pra-peradilan begitu dia. Jadi silahkan aja ke sana. Kalau soal proses hukumnya, tapi kalau soal koalisi yang kamu tanyakan, ya tidak ada yang berubah. Jadi dengan penetapan Pak Joni ini, apakah kemudian kesulitan koalisi untuk mendukung Anies Baswedan begitu menjadi rusak begitu? Tidak. Apakah niatan 3 partai yang sudah menandatangani piagam kerjasama ini untuk mendukung Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden ya menjadi direvisi? Tidak, sama sekali tidak ada. Oke, kita akan tanyakan pendapat PDIP dalam hal ini. Bang Deddy, kalau dari sudut pandang PDIP mungkin nggak ada intervensi dalam penetapan tersangka ini? Saya kira kita tidak bisa melakukan melakukan satu upaya penyesatan publik ya, penyesatan publik bahwa penetapan Menkominfo Joni Plate itu adalah sebuah upaya intervensi negara atau kekuasaan atau pemerintahan terhadap orang per orang. Karena pemerintahan Pak Jokowi pasti berkeinginan kuat supaya jangan sampai ada menterinya yang terkena kasus. Ya, jadi saya juga mau cerita sedikit nih soal masalah yang menjerat Pak Menkominfo kita ini. Tahun 2020 ketika pandemi, anak-anak tidak bisa sekolah karena harus daring. Saya bertemu nih dengan senior saya ini, sahabat dekat saya, Bang Joni Plate ini. Saya bilang, Bang, ini daerah pedalaman dapil saya Kaltara, kasihan. Anak-anak tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak sanggup bikin anak SD, SMP, SMA itu kos di ibu kota kabupaten biar ada internet untuk bisa daring gitu. Nah, beliau lalu berkeluh kesah kepada saya, Dad, ada 112.500 desa yang belum punya tower, yang belum terjangkau internet, nggak ada dananya. Itu proyek yang sangat tentunya sangat dibutuhkan dan menyentuh langsung masyarakat karena ini terkait dengan telekomunikasi. Tapi kan terkait hal ini. Makanya saya mau cerita dulu. Oke. Lalu disetujuilah anggaran, kalau saya nggak salah untuk sekitar 9.000 desa. Harusnya mulai dikerjakan itu 2022 ya, kalau saya tidak salah 2023 sudah selesai. Saya waktu itu begitu anggaran APBN turun bertanya kepada Bang Joni Plate ini, Bang, Kalimantan Utara dapat berapa? 219 desa, Dad, katanya. Oke, mantap, gitu kan? Walaupun kebutuhan kita masih lebih dari situ. Lalu apa yang terjadi sampai hari ini? Ya, saya kira belum ada 15% dari 219 desa itu yang kemudian dikerjakan. Padahal menurut Kominfo itu sudah kalau laporannya. Jadi memang ada masalah di sini. Jadi intinya ada masalah ya Bang di sana ya, dan ini kita tentunya menunggu penyidikan dari Kejagung. Tapi kan yang disampaikan Ketua DPP Nasdem Yuli Aditya kan ini ada intervensi hukum, penegakan hukum ini saya bilang, banyak dipolitisasi. Saya baca ini sikap emosional dari Willy Aditya yang langsung menuduh presiden lah, kekuasaan lah, segala macam. Menurut saya ini tidak pantas. Ya, tidak pantas. Kenapa?
Nanti kan semua akan terbuka di persidangan. Apakah benar ini kasus yang direkayasa atau diintervensi atau apa? Pasti akan terbuka. Tidak mungkin ditutup-tutupi di situ. Dan kita tahu sekarang ya, sekarang itu sudah hampir sudah 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Baik itu dari sisi pelaksana proyek, Bakti Kominfo, maupun pihak swasta yang terlibat dalam kong kali kong proyek ini. Pada Desember 2022 sudah dicekal. Jadi kalau sudah ditetapkan tersangka, dicekal. Kalau sudah dicekal kan artinya sudah ada proses gelar perkara, sebelumnya sudah ada perintah penyidikan, sebelumnya sudah ada proses penyelidikan, Dan Kejagung juga bilang ini juga proses penyelidikannya juga sudah panjang ya Bang Deddy. Iya, tidak ujuk-ujuk. Karena apa? Tahun anggaran 2022 yang sudah dilaporkan seharusnya misalnya 3.000 tower misalnya. Realisasinya di lapangan mana? Oke Bang Deddy, kami dapat poinnya yang Anda maksud ini terkait dengan proses hukum. Kita masih akan menunggu Kejagung dulu. Ya. Gini Mas, poin saya adalah janganlah kita terlalu mudah menuduh-nuduh. Terlalu mudah dikit-dikit menuduh. Justru kalau Pak Presiden campur tangan itu adalah dengan menghindarkan gitu. Oke Bang Deddy, tapi kan yang ditampilkan setelah penetapan tersangka, Anies Baswedan baca presnya menemui Ketua Umum Surya Paloh. Ini kan akan kita tanyakan kepada Mas Hoirul. Mas Hoirul, setelah penetapan tersangka, Anies Baswedan menemui Surya Paloh, bicara 4 mata 2,5 jam kira-kira. Ini apa yang ditunjukkan? Ya, tampaknya dalam konteks ini bakal calon presiden Anies Baswedan memberikan dukungan moral kepada elit dari Nasdem sendiri yang diakui atau tidak memang dengan penetapan Menkominfo dalam konteks ini Pak Joni Plate sebagai tersangka akan memberikan dampak elektoral yang cukup signifikan dan setidaknya memberikan tekanan secara psikologis terhadap Partai Nasdem. Tetapi yang kemudian menjadi perdebatan, apakah kemudian betul itu menjadi ranah dalam konteks politisasi penegakan hukum ataukah sebuah penegakan hukum yang objektif. Nah, memang diakui atau tidak, kalau misal kemudian penegak hukum sudah menetapkan sebuah keputusan untuk menersangkakan siapapun, maka besar kemungkinan sudah memiliki 2 alat bukti yang kuat. Artinya dari sisi kasus sebenarnya itu sudah matang. Persoalannya kemudian yang barangkali menjadi concern dari Nasdem dan juga elemen-elemen di sekitarnya, ketika kemudian argumen tentang politisasi penegakan hukum itu diarahkan ketika mencermati bagaimana kemudian sepak terjang dari penegak hukum sendiri berpotensi membuka ruang dilakukannya pemilihan atau tebang pilih di dalam konteks pengambilan kasus yang mana yang kemudian harus digarap. Karena bagaimanapun juga misalnya ada juga sejumlah kasus terkait dengan impor bawang putih, kemudian terkait dengan kasus ekspor minyak goreng, kemudian terkait dengan kasus pengadaan alat kesehatan, terkait atau dengan Formula pengadaan E juga, alat Mas. utama sistem persenjataan, yang semua itu kalau misal dirunut lebih detail, semua memiliki kaitan yang cukup kuat dengan elit-elit partai politik tertentu. Tetapi kemudian seolah tidak dijamah. Nah ini yang kemudian membuka tafsir, membuka cara pandang yang tadi yang disampaikan oleh sejumlah pihak meskipun itu sifatnya spekulatif sebagai sebuah bentuk praktik politisasi penegakan hukum. Problemnya dalam konteks ini politisasi penegakan hukum tidak mudah untuk dibuktikan karena dia bersifat underground. Dia tidak berada pada ranah yang sifatnya prosedural administratif. Jadi sifatnya invisible hand. Nah, kekuatan yang kemudian bergerak mengoperasionalkan bagaimana orkestrasi kekuatan hukum itu berjalan, apakah betul memang diorkestrasi oleh kekuatan tertentu atau tidak, memang barangkali bisa dirasakan tetapi tidak mudah untuk dibuktikan. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan keyakinan dalam konteks mencermati bagaimana perkembangan dari kasus ini. Mas Umam, kalau kemarin baca presnya Anies Baswedan sudah bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, apakah nantinya Demokrat akan menemui Nasdem setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka? Tapi jangan dijawab dulu Bang Jansen, nanti kita akan kembali membahas ini usai jeda.